Izin memulai, Ustazah dan Ummahat semoga Allah mudahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Anak saya tuh kemarin di Australia, sempat di Australia. Rabbi zidni ilman warzuqna rahman. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbi la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Kalau di luar udah itu kan ya. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di Jakarta. Oh, sekarang udah. Tapi kok masih Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat bertolabul ilmi pada kajian fikih pada malam hari ini bersama gurunda tercinta Ustazah Anita Qurrati Ayuni MPD. Alhamdulillah Allah telah berikan kenikmatan itu kepada kita semua. Masya Allah. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, serta kita semua para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya robbal amin. Kaifa halukum Ustazah dan Ummahat semua? Bagaimana kabarnya hari ini Ummahat? Masya Allah, semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan yang sedang sakit semoga segera Allah angkat sakitnya dan berikan berkahan, dan yang sedang kesulitan semoga Allah beri kemudahan. Amin, amin ya robbal alamin. Marilah kita luruskan niat karena Allah untuk cari ilmu. Allah melihat segala sesuatu karena niat kita. Mari kita buka kajian pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah ridho dengan kegiatan kita. Sebelumnya, maka izinkan kami membacakan susunan acara biodata gurunda kita malam hari ini. Kajian menuju keluarga sakinah mawaddah warahmah bersama Ustazah Anita Qurrati Ayuni LC MPD. Yang pertama pembukaan, yang kedua yaitu Qiraatil Surah oleh Ustazah Rustimah yang akan membaca surah Ar-Rum ayat 20 sampai 22 dengan sari tilawah Ukhti Catur. Kemudian pemaparan materi oleh Ustazah Anita Qurrati Ayuni LC MPD. Kemudian tanya jawab baik melalui langsung maupun chat. Yang langsung harap raise hand. Kemudian penutup. Izinkan saya membacakan biodata narasumber. Nama Anita Qurrati Ayuni LC MPD. Betul ya Ustazah? Betul. Nama panggilan Anita. Tempat tanggal lahir Jombang 28 Januari 1986. Status istri dan ibu 2 orang putra. Aktivitas mengatur rumah tangga dan mengajar. Pekerjaan guru pendidikan S1 Tafsir Al-Azhar University Kairo. S2 Pendidikan Agama Islam. Akun sosmed Ustazah atau ya? Nggak usah lah, nanti aja Japri kalau itu. Alamat di Waingapu Sumba,
Waingapu Sumba Timur Nusa Tenggara Timur. Moto hidup, apalah arti hidup tanpa pengabdian. Masya Allah. Baiklah, kita awali kajian kita dengan Qiraatil surah oleh Ustazah Rustimah yang akan membacakan surah Ar-Rum ayat 20 sampai 22 dengan satu tilawah ukhti catur. Tafadholi masykurah. Silakan. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin summa idza antum basarun tantashirun. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatin lil alimin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kepada Ustazah Rustimah dan Ukhti Catur. Semoga yang membaca dan mendengar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja pada acara inti kita, yaitu pemaparan materi kajian fikih menuju keluarga sakinah mawaddah warahmah bersama Ustazah Anita Qurrati Ayuni LCPD. Kepada Ustazah kami persilakan, tafadholi masykurah. Pesanan.
Jazakillahu khairan katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena malam hari ini Allah masih memberikan kita umur panjang dan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti kajian fikih online dengan tema menuju keluarga sakinah mawaddah warahmah. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan kita petunjuk hidup, pedoman hidup, uswatun hasanah, bagaimana tata cara hidup bahagia dunia dan akhirat. Baiklah, akhwati fillah, izinkan saya men-share PPT saya ya. Sudah nampak ya? Baik. Pada kesempatan malam hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Semoga kajian kita hari ini bisa kita amalkan dalam kehidupan berkeluarga dan rumah tangga kita, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dikaruniai keturunan yang soleh-solehah, dan mudah-mudahan dijauhkan dari segala macam bala dan musibah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Menuju keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Yang pertama ingin saya bahas, yang pertama adalah apa sebenarnya makna keluarga. Gitu. Di dalam bahasa Arab, keluarga itu disebut dengan kata usroh atau ahlun dan ahlun. Ya, jadi itu sinonim. Al-Quran menggunakan kata ahlun, ya, al-ahlu, untuk menyebut istilah keluarga. Sebagaimana dalam Quran surat At-Tahrim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi luar biasa, Al-Quran, ya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan firman-Nya kepada umat manusia bahwa kita ini sebagai orang yang beriman harus menjaga diri kita sendiri, ya, dirimu yang pertama, dan keluargamu. Jadi ketika kita soleh, jangan soleh sendirian, tapi solehlah bersama-sama dengan keluargamu. Ya, jadi itu luar biasa di dalam konsep Islam. Nah, kemudian keluarga itu maknanya memiliki dua dimensi. Ya, yang pertama, keluarga itu sebagai ikatan kekerabatan antar individu. Ya, jadi mereka yang punya hubungan darah, ya, baik dan pernikahan itu disebut sebagai keluarga. Nah, kemudian dimensi yang lain bahwa keluarga adalah sinonim dari rumah tangga. Ya, jadi selain ikatan kekerabatan tadi, hubungan darah dan pernikahan, yang dinamakan keluarga itu kesatu hunian, gitu ya, tinggal dalam atap yang sama dan ekonomi yang sama. Ya, maka kalau kita satu keluarga besar tinggal bersama satu rumah, begitu kan? Ya, biasanya ekonominya bareng-bareng gitu kan. Ada ayah, ada ibu, ada anak-anak, itu semua dalam tanggungan ekonomi yang sama. Maka hidup berkeluarga itu adalah kehidupan bersama dua orang lawan jenis, ya, yang bukan muhrimnya, yang telah mengikatkan diri dengan tali perkawinan, ya, beserta anak keturunannya yang dihasilkan dari perkawinan tersebut. Maka ketika ada dua orang lawan jenis yang bukan muhrim, kemudian mereka hidup bersama tanpa ikatan tali perkawinan, ya, meskipun mereka punya keturunan dari kehidupan bersama itu, mereka tidak bisa disebut keluarga, ya, karena mereka hidup tanpa ikatan tali perkawinan. Maka inilah luar biasanya perkawinan. Begitu kita mengazamkan diri untuk menikah, berarti kita sudah masuk ke dalam fase ibadah, begitu. Jadi pernikahan adalah sebuah ibadah, yang mana dalam ibadah itu banyak
hukum-hukum yang ada di dalamnya. Sehingga harus siap sebagaimana yang sudah Allah gariskan di dalam Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. Kemudian apa tujuan pernikahan? Kita flashback kembali, ya dulu kita menikah itu apa tujuannya gitu ya. Jadi tujuan pernikahan dan berkeluarga yang pertama itu ya ini termaktub dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21 sebagaimana tadi yang dibacakan oleh di kita. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ya, kekuasaan Allah, ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan, istri-istri di sini terjemahnya, dari jenismu sendiri. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Ya, jadi tujuan pertama dari pernikahan dan berkeluarga itu agar manusia itu bisa merasa tentram di dalamnya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Ya, mawaddah itu cinta, ya kasih, ya, rahmah itu sayang. Ya, inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Maka institusi pernikahan itu luar biasa. Untuk apa? Yang pertama, demi kelangsungan hidup manusia. Kelangsungan hidup umat manusia. Jadi manusia bisa bertahan ada di muka bumi ini ya dengan cara menghasilkan keturunan. Nah, dengan adanya pernikahan ya yang legal ya yang sesuai dengan syariat ya itu memelihara martabat dan kemurnian silsilahnya. Jadi betul-betul pernikahan ini menjaga kemurnian nasab begitu. Ini anaknya siapa? Ya, dari keturunan mana? Betul-betul murni. Bayangkan kalau tidak ada pernikahan begitu. Si perempuan ini tidak tahu ini bapaknya yang mana begitu kan. Jadi kemudian si anaknya juga ini sebenarnya saya anaknya siapa begitu mencari-cari. Maka luar biasa yang namanya berkeluarga ya pernikahan itu untuk menjaga kelangsungan hidup umat manusia, memelihara martabat dan kemurnian silsilahnya. Kemudian yang kedua itu memberikan ketenangan dan ketentraman ya dalam kehidupan manusia. Jadi ketika kita berkeluarga atau menikah itu yang ingin kita cari adalah ketenangan batin, ketentraman ya dalam kehidupan manusia. Jadi kalau kita flashback dulu waktu pas kita awal menikah gitu kan, dari mulai kita ingin mencari pasangan, kemudian setelah itu kita menikah, rasanya berbeda gitu antara yang single sendiri, terus kita kemudian sudah menemukan belahan jiwa gitu. Makanya kalau di dalam bahasa Jawa kan pasangan atau istri atau suami itu dibilangnya garwo, si gare nyowo gitu ya. Jadi betul-betul kita kayak sudah menemukan yang tadinya satu gitu kan, kemudian jadi tep gitu. Jadi rasanya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tapi itulah yang namanya ketenangan. Ya, ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan manusia. Makanya biasanya kalau yang belum nikah ya masih single gitu ya, belum ketemu sama jodohnya itu kadang suka gampang baper gitu kan, suka apa namanya belum tenang gitu karena masih mencari-cari tambatan hatinya gitu, di manakah belahan jiwaku yang satunya begitu. Makanya setelah ketemu seharusnya dalam pernikahan itu ketenangan dan ketentraman kita dapatkan. Kemudian yang ketiga, membentuk ikatan abadi yang bahagia. Ya, ikatan abadi. Jadi betul-betul pernikahan itu betul-betul ikatannya tuh abadi. Kalau misalnya kita apa namanya kita fisikkan keluarga kita itu sampai surga, ya kita di kehidupan nanti di akhirat pun kita akan dibersamakan lagi. Maka itu adalah ikatan yang abadi, ya bahagia, sejahtera. Nah, yang penting ini melahirkan keturunan-keturunan yang berkualitas, baik secara agama maupun keahlian duniawi. Ya, jadi keturunan-keturunan yang berkualitas itu lahir dari dua orang yang membentuk ikatan bahagia, ya,
Jadi anak-anak itu bisa tumbuh dengan bahagia ketika orang tuanya itu juga bahagia. Sehingga anak-anak ini subur, tumbuh dengan baik. Gitu. Kemudian selanjutnya, apa itu sakinah, mawadah, warahmah? Yang biasa kita kalau eh, orang menikah, ya semoga samawa ya, semoga sakinah, mawadah, warohmah, samara gitu ya. Nah, sakinah itu apa? Sakinah itu damai, ya suasana damai yang melingkupi rumah tangga. Jadi yang namanya sakinah itu tenang, sakana gitu ya. Masing-masing pihak menjalankan perintah Allah dengan tekun, saling menghormati dan saling toleransi. Kalau satu satu pihak itu tidak menjalankan tanggung jawabnya masing-masing atau tidak mau menjalankan perintah Allah dengan tekun, niscaya itu tidak mulai agak ada riak-riak di situ, gitu ya. Karena apa? Ada perintah Allah yang tidak dijalankan, maka mulai tidak tenang. Ketika sama-sama menjalankan semuanya, berarti yaitu insya Allah akan tercipta yang namanya suasana damai. Kemudian mawaddah. Ya, mawaddah ini eh, saling mengasihi dan saling menyayangi. Cinta. Cinta dalam lebih ke unsur biologis gitu ya. Jadi biasanya kalau orang itu sudah dalam masa dewasa gitu ya, sudah waktunya dia punya kebutuhan menyalurkan kebutuhan biologisnya ya. Jadi mawaddah itu gairah gitu, gairah untuk bisa tersalurkan. Sehingga ketika itu sudah kita dapatkan, ya menjadi rasa tanggung jawabnya semakin tinggi satu sama lain. Ya, karena saling saling mencintai, tidak ingin lepas satu sama lain gitu kan. Biasanya kita waktu awal-awal nikah kan gitu, pengennya nempel terus gitu kan. Kemana-mana berdua, gandengan tangan gitu. Itu mawaddah, lagi lagi bahagia-bahagianya gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu rahmah. Nah, kalau rahmah ini kayak kasihan, rasa kasihan, rasa sayang, ya. Jadi pencurahan cinta dan kasih suami istri dan anak-anak mereka. Jadi dalam satu keluarga itu rahmah muncul. Kalau tadi mawaddah itu antara suami istri begitu kan. Nah, rahmah ini muncul suami istri dengan anak-anak mereka. Jadi perasaan ini muncul itu saat usia pernikahan cukup lama. Jadi kalau ada tuan guru di Lombok itu bilang, kalau misalnya sudah nenek-nenek gitu ya, sudah kakek-kakek, itu mungkin mawadahnya udah hilang. Tetapi yang muncul dari keluarga itu tuh rahmah gitu ya. Gitu. Jadi eh, meskipun sudah nggak terlalu bergairah lagi, tapi kasih sayang yang muncul di antara dua pasangan itu bersama anak-anaknya itu menghiasi kehidupan rumah tangganya. Itu rahmah. Ya. Nah, kemudian apa pandangan Islam terhadap kedudukan suami istri? Islam itu agama yang egaliter, agama yang memandang laki atau perempuan itu sama kedudukannya di hadapan Allah. Ya, yang membedakan ya antara satu manusia dengan manusia lain, yang terbaik adalah ketakwaannya. Itu saja yang membedakan. Yang dimana lah yang paling bertakwa itulah yang kedudukannya itu eh, lebih dekat dengan Allah. Nah, dalam kehidupan suami istri, Islam itu juga mengajarkan sifat egaliter yang sama. Hanya saja di dalam satu nakoda tentu harus ada pemimpinnya. Ya, nggak bisa kita dalam satu kapal, bahtera itu harus ada nakodanya satu. Kalau misalnya nakodanya pengen ke kiri, ya kita ikut gitu kan. Kita yang mau apa namanya mengadvise, yang ngasih saran ini itu. Nah, di dalam kehidupan keluarga itu yang menjadi eh, nakodanya adalah suami, ya. Tapi tetap perempuan itu punya hak dan kewajiban yang seimbang sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 228, walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf walirrijali alaihinna darajah. Para wanita, ya para istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Ya, jadi kewajiban laki-laki, kewajiban suami, kewajiban istri itu hak dan kewajibannya seimbang. Akan tetapi ya walir rijali alaihinna darajah, para suami
mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Ya, karena sesuami ini memang sebagai nakodanya yang bisa mengatur bahtera rumah tangga ini kemana. Jadi dalam satu kelompok itu kita harus punya satu pemimpin. Gitu. Nggak bisa satu kelompok itu tidak punya pemimpinnya. Maka dalam pernikahan suamilah yang menjadi pemimpin. Dan kita sebagai istri harus taat dan patuh kepada apa yang diperintahkan oleh pemimpin kita. Nah, kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Kaum lelaki itu ya atau suami itu dalam konteks rumah tangga adalah pelindung. Jadi kata qawwam di sini adalah pelindung, pemelihara, ya penanggung jawab bagi kaum perempuan begitu ya. Jadi kata qawwam di sini adalah pelindung, pemelihara, penanggung jawab bagi istrinya, bagi kaum perempuan. Ya. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Jadi Allah suami dan istri itu punya kelebihan dan kelebihannya masing-masing. Laki-laki punya kekuatan fisik, ya, perempuan punya kekuatan kelembutan, dan itu menjadi sesuatu yang dibutuhkan dalam membina rumah tangga. Nggak bisa semuanya sama, ya, seperti kayak kalau kita cocok gitu kan, plek gini kan, jadi saling melengkapi satu sama lain. Seperti itu. Nah, kemudian panduan Islam dalam membangun keluarga bahagia. Jadi, dalam Islam, untuk membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah, maka suami istri harus bertanggung jawab terhadap hak dan kewajibannya masing-masing. Ya, jadi suami itu hak dan kewajibannya apa, si istri juga harus tahu dan harus menjalankan dengan penuh tanggung jawab hak dan kewajibannya masing-masing. Sehingga kalau ini berjalan, maka keluarga yang bahagia itu saya insya Allah akan tercipta. Nah, kemudian apa itu kewajiban suami? Nah, di sini yang pertama, kewajiban suami yang pertama sekali adalah mahar. Jadi perempuan ini dijadikan istri itu harus dilegalkan dulu dengan pemberian mahar. Bagaimana dalam Quran surat An-Nisa ayat 4, wa atun nisaa shaduqatihinna nihlah. Berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Nah, di sini. Jadi untuk menghalalkan kenikmatan yang dia dapat dari perempuan, si laki-laki itu harus memberikan mahar. Nah, di sini luar biasa kan berbeda-beda mahar yang diminta oleh perempuan. Nah, Islam itu agama yang tidak memberatkan kepada pihak calon pengantin laki-laki. Jadi sebaik-baik perempuan gitu ya, itu yang paling rendah maharnya gitu. Sehingga tidak menyulitkan laki-laki yang ingin meminangnya. Bahkan saya pernah tinggal di Lombok itu, mahar itu sampai segelas air putih, bayang. Segelas air putih jadi mahar gitu. Itu sangat berbeda sekali ketika kemudian saya tinggal di Sumba. Di Sumba ini ada yang namanya mahar tuh belis. Gitu. Belis itu menurut orang adat sini adalah penjagaan yang luar biasa terhadap rahim perempuan. Suatu kehormatan yang namanya mendapatkan rahim perempuan itu tidak semudah itu. Maka mahar atau belisnya di Sumba ini sampai 20 ekor kuda gitu kan, karena Sumba ini terkenal dengan kudanya. Jadi laki-laki tuh harus ngasih kuda dulu. Tapi jatuhnya jadi ya yang berusaha untuk mendapatkannya yang luar biasa. Tapi yang sekarang jadi masalah di Sumba itu karena saking mahalnya kuda jadi banyak yang nggak kawin-kawin gitu ya jadinya. Nah itu, jadi laki-laki harus memberikan mahar. Nah kalau di Arab, di Mesir itu banyak juga mahar yang dihutang gitu. Jadi ketika akad nikah, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahrin mazkur, hutang gitu, dibayar hutang, bukan dibayar tunai. Kalau di Indonesia kan dibayar tunai. Kalau di Mesir tuh bayar hutang. Karena apa? Maharnya di Mesir tuh mahal. Harus udah ada syakohnya, udah ada apartemen, udah ada mobil, rumah dengan isinya gitu kan. Jadi laki-laki hidup berkeluarga itu mencicil maharnya gitu kalau di Mesir tuh. Jadi mereka hidup tuh sambil mencicil mahar yang laki-lakinya di Mesir itu. Ya itu ya. Kemudian kewajiban yang kedua itu nafkah
ya, nafkah, pakaian, dan tempat tinggal. Itu kewajiban suami pada istri. Jadi kewajiban suami itu hak istri ya. Jadi hak istri itu harus mendapatkan ini. Gitu. Nah, kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 223, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Jadi kewajiban suami berupa nafkah, pakaian, dan tempat tinggal ini masuk ke dalam ayat yang membahas tentang persusuan. Gitu. Dan kewajiban ayah, wa 'alal mauludi lahu itu ayah, memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Gitu. Ya, jadi para suami harus bertanggung jawab terhadap istrinya, harus mencarikan makanan untuk mereka, kemudian pakaian yang layak juga untuk istrinya. Nah, kemudian yang ketiga, kewajiban suami itu mempergauli istrinya dengan cara yang ma'ruf, yang baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Quran surat An-Nisa ayat 19. Bergaulah dengan mereka atau dengan istrimu secara baik. Ya, jadi wa ashiruhunna bil ma'ruf ini udah kayak melingkupi semua yang harus dilakukan suami kepada istri itu harus yang baik-baik. Jangan sampai dia itu sebagai seorang pemimpin tidak bertanggung jawab, menelantarkan nafkah lahirnya, menelantarkan nafkah batinnya, gitu kan. Jadi harus seimbang antara lahir dan batin. Jangan lahirnya dilimpahi berbagai macam kemewahan, rumahnya bagus, mobilnya banyak, tapi nggak pernah diklonin gitu kan. Kasihan kan merana. Jadi tidak tenang nanti akhirnya gara-gara urusan itu saja itu bisa jadi masalah yang bisa menyebabkan perceraian. Maka harus mempergauli dengan yang baik. Kemudian selanjutnya kewajiban suami yang menjadi hak istri adalah menjaga istri dari dosa. Ya, jadi kalau misalnya perempuan diingatkan oleh suaminya, mah dijaga mah auratnya gitu. Ya istri harus nurut gitu karena menjaga istri dari dosa itu termasuk kewajiban suami dan hak istri juga untuk dibimbing. Ya, makanya kita ingin mendapatkan imam yang baik untuk dunia dan akhiratku gitu kan. Maka ketika suami itu sudah mulai kasih warning gitu kan, mah kalau pulang jangan kemalaman mah jangan sore-sore gitu. Nah, itu harus udah mulai apa namanya? Diperhatikan. Kalau suami udah mulai komplain begini-begini jangan dicuekin. Berarti itu berarti saya udah mulai agak geser nih, harus kembali lagi. Agar apa? Agar kita terjaga dari dosa. Maka para suami itu juga harus paham eh, ya apa itu dosa, apa saja harus diperintahkan kepada istrinya gitu ya. Untuk membimbing istrinya dalam agama itu juga jadi tanggung jawab suami. Jadi jangan sampai dia nikahi istrinya terus dibiarkan tidak dikasih pemahaman agama kalau memang dia kurang dalam segi agama. Itu banyak masalah seperti terjadi di sini di Sumba. Jadi di sini di Sumba itu banyak sekali laki-laki Muslim yang menikahi perempuan non-Muslim sehingga dia masuk Islam kan. Nah tapi si laki-laki Muslimnya tidak bertanggung jawab terhadap keberlangsungan agamanya. Akhirnya mereka hanya dinikahi, masuk Islam tapi tidak dibimbing bagaimana cara sholat, bagaimana mengaji sehingga ketika suaminya sudah tidak ada rentan untuk kembali ke agamanya yang lama itu terjadi gitu. Jadi ekonominya juga tidak diperbaiki sehingga banyak rentan untuk tidak imannya kurang kuat gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya kewajiban suami kepada istrinya adalah memberikan cinta kasih ya cinta dan kasih sayang kepada istri. Ini termasuk nafkah batin ya. Ya, jadi cinta kasih sayang kepada istri itu harus sering. Ya bukan harus sering, memang itu kewajiban suami. Ya, jangan sampai kita ini kehilangan kasih sayang atau sentuhan dari suami. Jadi suami istri itu harus komunikasi. Yang aku pengennya setiap hari itu aku dicium misalnya gitu. Kalau misalnya kita laki-laki kan makhluk yang nggak sensi ya gitu. Jadi kita tuh harus ngomong. Kalau misalnya kita nggak ngomong dia tuh nggak ngeh gitu kita pengennya apa. Kasih kode gitu. Nggak bisa mereka mau kasih kode. Kita harus ngomong gitu. Kalau nggak ya akhirnya ya sudah nggak pernah kesampaian gitu. Jadi komunikasi yang yang jelas pengennya apa gitu bilang ke suami. Ya nanti dia ingetin.
Nah, kemudian bersabar, ya, kewajiban suami bersabar atas sesuatu yang dari istri yang tidak ia sukai. Tuh. Jadi suami itu dalam surat An-Nisa ayat 19 itu dinasehati oleh Allah. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, ini konteks suami, merekanya istri. Bila kamu, hai suami, tidak menyukai mereka, tidak menyukai istrimu, ya, maka bersabarlah, ya. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu dari istrimu. Wa ja'alallahu fihi khairan katsiran. Di satu sisi kamu tidak suka sesuatu itu dari istrimu, tapi Allah itu menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Jadi jangan dilihat istri itu dari satu sisi aja. Misalnya, oh istri saya ini nggak bisa dandan, susah deh mah, nggak mau pakai dandannya susah. Jangan dilihat itunya terus, lihat bagaimana dia sayang pada anak-anakmu, bagaimana dia melayanimu, kemudian bagaimana si istri itu membuatkan masakan. Mungkin dia dandan nggak bisa, tapi dia makanannya enak, gitu kan? Itu satu kelebihan. Atau mungkin si istrinya nggak bisa masak, tapi istrinya pinter banget nih cari duit gitu kan, bisa belanja bisa jualan online. Nah ini satu kebaikan yang harus disyukuri karena nggak semua perempuan kayak gitu. Atau misalnya si istrinya eh, nggak bisa masak, tapi dia pinter sekali ngajar gitu. Jadi dia pinter mencerdaskan generasi bangsa lah gitu ya, pinter punya keahlian ini. Ya, itu yang harus disyukuri. Jadi nggak bisa suami itu harus perfect semuanya. Manusia itu pasti punya kekurangan. Sehingga ketika kamu melihat ada kekurangan yang kamu tidak sukai dari istrimu, wahai para suami, bersabarlah gitu. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Di Quran surat An-Nisa ayat 19. Kemudian di hadis Rasulullah juga bersabda, la yafraq mu'minun mu'minatan ingkariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin, seorang suami, membenci istrinya. Jika ada perangai istri yang tidak suka dalam satu sisi, ya, ingkariha minha khuluqan radiya minha akhar. Pastilah dia akan suka di sisi-sisi yang lain. Ini hadis riwayat Muslim. Ya, jadi para suami itu juga ya pokoknya bersyukur dia sudah punya istri, maka rawat dia, ya semoga bisa menjadi bidadarimu di surga. Gitu, itu tanggung jawab kewajiban suami. Kemudian lanjut, sekarang gantian apa itu kewajiban istri dan apa yang menjadi hak suami. Nah ini kita pakai para perempuan. Yang paling pertama harus kita lakukan adalah patuh pada suami. Nah ini udah, kita itu perempuan ya, sebagai umatnya suami, ya. Suami ini kan punya umat, ya, kita ini umatnya, para istri patuh pada suami. Dalam surat An-Nisa ayat 34, fasholihatu qonitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidallah. Istri yang solehah adalah yang tunduk dan patuh pada Allah dan kepada suaminya. Ya, kalau di sini itu dalam hal suami. Kemudian hafidhatun, menjaga dirinya dari perbuatan buruk. Dari perbuatan buruk, lil ghaibi bima hafidallah. Ya, menjaga harta suaminya juga termasuk dari kemubaziran. Jadi hafidhatun lil ghaibi itu menjaga ya dirinya dan di harta suaminya juga saat suami itu sedang tidak ada. Ya, bima hafidallah. Jadi yang menjaga diri itu nggak cuma kehormatan dirinya saja, tapi juga harus menjaga semua yang sudah dimiliki bersama gitu. Ya, anak-anaknya dijaga, harta suami dijaga, dirinya sendiri dijaga. Jadi kalau suami sudah sedang tidak ada atau sedang tugas di luar, kita harus menjaga diri, jangan sampai menimbulkan fitnah-fitnah. Ya, termasuk membukakan pintu pada laki-laki yang lain itu tidak boleh. Jadi kalau misalnya suami sedang pergi,
Cuman dilihat aja cari siapa Pak, jangan dibuka, jangan disuruh masuk. Loh, kok sedang cari siapa Pak? Eh, ngobrolnya di luar saja, jangan sampai dia dipersilahkan masuk ya, itu tidak boleh. Karena kita harus menjaga diri kita. Mungkin nggak ngapa-ngapain, tapi kan pandangan orang kemudian, wah ini si ibu masih masuk laki-laki nih gitu. Itu bisa jadi fitnah gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, ini juga sabdanya Rasulullah SAW, eh, su'ilan Nabi. Oh maaf, ini kebalik ya, ini posisi tulisannya. Jadi Nabi pada suatu ketika itu ditanya, su'ilan Nabi SAW, ayun nisa'in khairun. Siapakah wanita yang paling baik? Ditanya Nabi itu. Kemudian Rasulullah itu menjawab, yaitu yang pertama adalah allati tasurruhu idza nadhara ilaiha. Ya, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya. Nah, jadi kita tuh harus senyum, Bu. Ya, kalau ada suami tuh jangan merengut, tebar senyum ya, senyum yang manis lah. Bibir naik ke atas gitu, jangan gitu, tapi senyum gitu. Jadi suami itu pulang kantor melihat istrinya senyum gitu tuh senang daripada udah datang-datang udah merengut wajahnya. Wih, itu udah gak bakalan betah itu Bu di rumah. Ya, jadi kita harus banyak senyum ketika suami datang. Ya, kemudian watuti onggu, mentaati suami jika diperintah. Nah, ya, ini dalam hadis riwayat Nasai dan Imam Ahmad ini. Yang pertama, wajahnya ketika dipandang itu membahagiakan suami, menyenangkan suami, kemudian mentaati suami jika diperintah. Ya, termasuk yang paling pertama itu menyenangkan suami itu, eh, bolehlah pakai skincare perawatan gitu ya Bu, ya, biar wajahnya itu kinclong glowing gitu. Salah satu, kalau ibu mau beli skincare, ya Allah, saya niatkan membeli skincare ini untuk menyenangkan suami, bisa gitu ya. Jadi dapat pahala Bu kayak gitu. Pakai hadis ini ya, menyenangkan jika suami melihatnya. Terus mentaati suami jika diperintah. Jadi, kalau suami pengen kopi, Bu, bikinin meskipun dia malam-malam, ibu ngantuk. Mah lapar mah, ya ibu bikin ke dapur. Mau papa pengen makan apa gitu. Suami itu nggak bisa nahan lapar, Bu. Dia tuh kok pengen makan terus. Jadi kalau misalnya dia pengen makan, sediakan dia. Gitu. Papa pengen minum apa? Papa pengen makan apa, Pak? Gitu. Itu senang, Bu, laki-laki kalau kita tawarin begitu. Jangan misalnya, mah, sambelin dong, mah. Ini aja, Pak, cabai rawit, kletuk gitu. Waduh, itu mama gimana sih? Itu udah pengen dibikinin sambal malah disuruh gigit cabai rawit gitu kan. Ya Allah. Ya bikinin. Kata suami pengen apa, ikutin perintahnya gitu. Layanin dia dengan baik. Termasuk juga urusan ranjang ya Bu ya. Kalau misalnya kita capek gitu, secapek apapun. Kalau misalnya suami kelihatan udah pengen banget itu ya kasih Bu. Meskipun kita eh, nggak pengen gitu ya. Ya harus melayani dengan semangat gitu. Jangan nggak semangat wajahnya gitu, tetap semangat. Mau jam berapa juga gitu. Bahkan ada hadis doif sini ya, hadis doif ya. Kalau misalnya laki-laki itu mintanya di atas onta pun perempuan si istri harus ikut ngelayani, harus mau ngelayanin. Sampai segitunya Bu. Tapi itu hadis doif sih. Ya, jadi segitunya istri harus patuh pada suaminya. Jadi kapanpun suami membutuhkan, kita harus ready for use. Ya, kapanpun pagi, siang, sore, maghrib, subuh, gitu kan. Seperti itu. Kemudian eh, tadi watuti ohu ida amaro, kemudian wala tukhalifuhu fi ma yakrohu fi nafsiha wala fi maliha. Dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci. Ya. Jadi jangan suka apa ya, adu otot gitu sama suami. Eh, apa sih namanya? Suka membangkang. Jangan suka membangkang. Kalau diperintah tuh nyaut terus gitu loh. Mah, pengen ini mah. Kan papa gini. Papa gini. Jadi suami tuh malas gitu. Ini kok kalau dinasehatin kok ini melulu, apa namanya, jawab melulu gitu kan. Pokoknya tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci. Pokoknya jangan bikin suami itu marah gitu. Kita harus cari lanjut ke kewajibannya selanjutnya, ridho dengan pemberian suami ya. Jadi berapapun suami datang untuk memberikan rizkinya, terima Bu dengan rasa syukur
Ya, alhamdulillah Pak, terima kasih sudah kasih. Itu suami tuh kayak ada perasaan bangga gitu ketika memberikan sesuatu pada istrinya. Kita harus apa? Kita harus terima dengan senang hati. Jangan, "Oh, cuma segini Pak. Ya nggak cukup atuh Pak. Ini mah buat beli sayur doang. Belum cabenya, ini mah belum ayamnya, belum itu." Wih, udah kayak gitu. Itu udah pening deh suami kalau udah dengan kayak gitu. Udah. Pokoknya berapapun itu terima. Insya Allah tuh nanti Allah akan berikan dari jalur-jalur yang tak disangka-sangka gitu ya. Dari hadis riwayat Hakim, ini hadis sahih, la yang lurullahu ilam ro'atin la tashkuru li zawjiha. Allah tidak akan melirik, ya, tidak akan memandang seorang perempuan yang tidak bersyukur mempunyai suami, ya, wahya la tastagni anhu, dan dia tidak pernah puas terhadap pemberian suami atau terhadap suaminya, dia tidak pernah puas dengan suaminya gitu. Suami saya yang gini, suami kamu mah enak begitu, nggak boleh Bu. Kita nggak boleh menjatuhkan harga diri suami di mata orang lain, di mata teman-teman kita, di mata keluarga kita, jangan. Ya bagaimanapun itu belahan jiwa kita, jadi harus kita jaga kehormatannya. Jadi ridho dengan pemberian suami. Kemudian kewajiban istri adalah selalu berusaha mencari keridhoan suami, ya, dalam hal apapun, ya, buatlah suami itu senang, bahagia bagaimanapun caranya, ya, dengan memasak. Suaminya suka makanan ini, kita bikinin buat dia gitu kan. Sukanya misalnya suka nih mama mama kalau pakai baju kuning cak mah gitu kan. Jadi semangat tuh kan, eh, pakai yang dia suka gitu. Ya, meskipun kita juga ya harus cinta diri kita sendiri ya, tapi kita juga harus mencari ridho suami dari hal-hal yang disukainya gitu dari diri kita. Ya, dengan apa saja yang membuat suami itu sampai ridho kepada istri. Ya Bu ya, jadi perempuan itu ketika ketika dia meninggal lebih dulu dari suaminya gitu kan, kemudian si suami ini ridho dengan istrinya, itu si istrinya ini masuk ke dalam surga Bu. Jadi itu yang ingin kita kejar ya. Jadi pintu surga kita itu ada di ridhonya suami. Maka kita cari ridhonya suami, jangan bikin suami tidak ridho dengan kita. Kemudian selanjutnya, selalu berusaha agar suami tidak marah. Ini sama kayak tadi. Ya. Usahakan jangan sampai suami itu murka dan marah. Ya, misalnya nih tadi, suami pulang kerja capek. Jangan istri itu sibuk main HP. HP itu taruh gitu. Kalau suami datang tuh HP-nya taruh. Kalau lagi nonton TV, TV-nya matiin. Kalau lagi kenapa, pokoknya sambut suami itu dengan bahagia gitu. Jadi dia tuh udah kerja di luar, terus eh, perhatikan dia, pedulikan dia, jangan dicuekin. Kalau biasanya kalau di orang-orang dulu kan, kalau suamimu datang sepatunya lepasin, tasnya bawain, terus tanyain, papa mau mandi dulu apa mau makan gitu. Jadi ketika suami datang kemudian kita peduli, itu rasa sayangnya tuh bisa bertambah gitu, menimbulkan rasa-rasa cinta, kayak merasa diperhatikan. Kan kita juga ingin diperhatikan, maka kita pun juga harus memperhatikannya lebih lebih gitu kan dengan suami ya. Jadi jangan sampai suami itu marah. Jadi kalau kita teliti apa sih yang bikin kita nih suka berantem mulu gitu kan? Gara-gara apa sih? Kita tuh suka berantem mulu gara-gara anak. Anaknya gara-gara apa? Gara-gara pola asuh. Ya kita harus diskusi, Pak. Kalau kita kayak gini terus kita berantem mulu nih gitu kan. Mama tuh bilangnya pengennya begini, tapi papa pengennya begitu. Itu gimana biar kita nggak berantem mulu nih? Jadi dicari solusinya, ngobrol gitu kan, ngobrol. Jangan dibiarin aja. Jangan sampai yang kayak gitu-gitu keulang-keulang lagi gitu. Kalau misalnya suami nggak suka kita lelet, ya kita harus berusaha cepat gitu. Terus kalau misalkan kita sama suami kita nggak sukanya suami begitu, ya kita bilang, Pak, jangan gitu dong. Nanti mama marah-marah mulu nih kalau bapak kayak gitu. Nah, jadi ada perbaikan masing-masing gitu. Yang sehat tuh begitu. Jadi saling saling menghargai satu sama lain. Nah, kemudian eh, ada kolaborasi yang baik. Harus ada kolaborasi yang baik antara suami istri dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Nggak bisa kita itu sendirian. Nggak bisa kita membangun itu sendirian. Harus kolaborasi ya antara suami dan istri. Yang pertama saling menutupi dan melengkapi kekurangan masing-masing. Jangan ngumbar aib pasangan masing-masing dengan bahkan sampai
teman dekat kita sendiri juga nggak usah. Biarkan saya dan Allah saja yang tahu gitu misalnya kalau bisa ya. Jadi kekurangan itu kita tutupi. Dan saling menjaga rahasia pribadi masing-masing. Jangan diumbar gitu ya rahasia pasangan kita. Kemudian musyawarah suami istri dalam memutuskan urusan rumah tangga. Jadi musyawarah ini juga harus dilakukan ngobrol, komunikasi. Apa yang selalu bikin berantem gitu kan? Apa nggak ada solusinya gitu. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah dalam ayat susuan, fa'in aroda fisolan antara minhuma wa tasyawurin fala junaha alaihim. Apabila keduanya ya suami istri ayah ibu ini ingin menyapih sebelum 2 tahun, ya ini dalam konteks waktu itu ketika yang satu ingin menyapih gitu kan sebelum dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan tuh. Jadi suami istri itu disuruh musyawarah dalam ayat ini. Maka tidak ada dosa atas keduanya. Jadi ketika itu sudah melalui permusyawaratan, maka hasil musyawarah itu harus dijalankan dengan cara yang bertanggung jawab gitu. Pokoknya masalah harus selesai dan jangan terulang-terulang lagi. Kemudian saling setia, ya, saling tolong, menjalankan tugas masing-masing dengan bertanggung jawab. Ya. Jadi jagalah kesetiaan itu, karena banyak sekali godaan di luar sana, ya, perselingkuhan terjadi. Itu jangan sampai kita menjadi salah seorang pelaku di antara keduanya. Jadi beberapa hari ini juga ada ya permasalahan jamaah gitu ya, ya yang apa tetangga ini karena di rumah terus nggak pernah ikut pengajian gitu kan. Nggak boleh keluar sama suaminya, mungkin dia bingung juga kali ya, akhirnya dia mainnya HP gitu, terus udah gitu nggak bisa mengendalikan hawa nafsunya dan dia tidak mendapatkan kepuasan dengan suami, akhirnya dia melampiaskannya pada yang lain. Nah itu naudzubillah min dzalik, semoga kita terhindar dari itu semua ya. Maka kita berkomitmen untuk menjaga sehidup sesurga gitu ya. Jadi saling setia sama pasangan, saling tolong menolong ya. Kemudian kita dengan penuh tanggung jawab melaksanakan tugas kita masing-masing. Apa tugas istri, apa tugas suami, ayo jalankan dengan penuh bertanggung jawab. Pepatah Arab mengatakan, jika kamu, ada pepatah mengatakan, jika kamu ingin istrimu seperti Khadijah, gitu ya, maka jadilah kamu seperti Muhammad SAW untuknya. Jadi, wahai para suami, kalau kamu menginginkan istri yang luar biasa seperti Khadijah, maka jadilah seperti baginda Rasulullah, ya, yang mau membantu pekerjaan domestik. Ya, Nabi aja mau menjahit bajunya sendiri. Ya, Nabi aja mau tidak malu untuk menolong dirinya sendiri dalam urusan domestik. Jadi jangan semua limpahkan semuanya pada istrinya. Kan capek gitu. Perempuan juga udah capek, maka harus ditolong dengan suaminya. Begitu juga perempuan, istri. Ketika lihat suaminya uh, mungkin butuh bantuan atau apa, kita juga harus jangan melampiaskan semuanya. Ini kan tugas papa gitu kan. Mama mah nggak mau tahu, jangan. Ya kita juga harus memahami situasi dan kondisinya. Ya. Maka khiyarukum khiyarukum linisa'ihim, ya, eh, yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik perangainya terhadap istri-istrinya. Ya, jadi eh, laki-laki itu yang paling baik adalah yang paling baik terhadap perlakuannya pada istrinya. Sehingga itulah yang Islam ajarkan, bahwa suami istri itu harus bertanggung jawab terhadap komitmen yang sudah dia jalankan, yaitu akad nikah gitu ya. Jadi ijab kabul itu kan sebuah ukut, akad. Ya, ketika kita berakad, ketika kita berjanji, itu kan harus berkomitmen menjalankannya. Nah, maka komitmen ini ayo kita jalankan. Mudah-mudahan kita ini dalam kehidupan bisa bersama di dunia dan di akhirat. Kemudian kita dikaruniai anak-anak keturunan juga yang solehan, begitu ya. Jadi mudah-mudahan kita semua yang ikut pengajian pada malam hari ini dikaruniai keluarga yang sakinah mawadah warohmah ya. Yang mungkin kalau ada di sini salah satu yang punya masalah dalam rumah tangganya, semoga Allah segera selesaikan, segera Allah berikan jalan keluar yang terbaik ya. Semoga kita bisa bersama-sama
menjalin rumah tangga ini tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Kira-kira begitu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi Jazakillah khairan kasiran Ustazah sudah memberikan ilmu dan waktunya dan telah memaparkan materi kajian fikih pada malam hari ini. Baiklah, kita masuk ke sesi diskusi tanya jawab. Dipersilahkan jika ada yang ingin bertanya bisa raise hand atau melalui chat pada room chat. Tafadholi, silahkan yang ingin bertanya. Ayo, silakan. Bukti Dian. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik sekali, Masya Allah tadi sampai Afwan. Untuk pertanyaannya mungkin agak banyak, Ustazah. Yang pertama tadi, yang pertama tentang saya menyimak tentang tujuan pernikahan di salah satunya yaitu untuk menjaga kemurnian keturunan di Ustazah. Itu apa termasuk Afwan kalau saya menyebutkan biasanya misalkan untuk suku-suku tertentu, ras-ras tertentu, suku-suku tertentu itu menikah dengan sesama sukunya atau harus seperti itu atau bagaimana? Kemudian yang nomor 2 tadi ya tentang keluarga sakinah mawaddah warahmah. Salah satunya yang terakhir kalau nggak salah keluarga mawaddah warahmahnya saat tua itu kan sudah tidak ada cinta karena mungkin terlalu lama hidup bersama. Jadi adanya cuma kasih sayang pada anak dan cucu. Itu nanti mohon kiat-kiatnya Ustazah itu enggak menimbulkan apa ya? Adanya puber kedua gitu Ustazah. Kan karena monoton kan otomatis karena memang hidup lama dalam waktu yang lama kemudian monoton tidak ada maksudnya tidak seperti dulu lagi itu apa nggak bisa itu menuju ke itu tadi mohon kiat-kiatnya. Kemudian yang ketiga tentang mahar Ustazah. Mahar di Indonesia itu saya pernah mendengar tausiah dari Ustadz itu mahar wanita Indonesia itu paling kecil. Itu baiknya memang bagaimana Ustazah? Apakah yang banyak atau yang sedikit itu? Karena kayaknya yang saya tahu juga sih ada beberapa itu yang berpengaruh pada kehidupan selama mereka berkeluarga. Jadi ada yang dijadikan apa ya? Ada yang mengungkit-ungkit atau gitu ada. Biasanya gitu. Kemudian yang terakhir, mohon amalan-amalan biar bisa tadi seperti nasihat Ustazah bisa selalu patuh dan ikhlas sama suami. Apalagi kalau tanggal tua Ustazah. Kalau masih tanggal muda itu biasanya patuh banget saya ikhlas Ustazah. Tapi kalau udah tanggal tua itu kayaknya Ustazah. Sebelumnya Afwan, jazakillah khair Ustazah. Ya, Wan. Ya. Baik, ini saya langsung jawab apa? Nunggu pertanyaan lain, Ustazah? Monggo Ustazah dijawab langsung tidak apa-apa. Baik. Dorongan ini Bukti Dian. Baik. Dian, alhamdulillah. Nggih. Luar biasa pertanyaannya. Nih, yang pertama tentang menjaga kemurnian silsilah. Apa termasuk pernikahan endogami gitu ya? Maksudnya Iya. yang sama orang Arab aja atau sama Saya orang takut mau nyebut itu. Ya, Karena pernah enggak. lihat sendiri. Enggak, yang dimaksudkan dengan kemurnian silsilah ini bahwa anak ini itu jelas dia keturunan siapa begitu. Jadi kalau misalnya tanpa pernikahan ya kita bayangkan kalau anak itu lahir tanpa misalnya kan sekarang banyak married by accident gitu ya. Itu kan permasalahan besar gitu. Berpengaruh terhadap hak waris dan segala macamnya. Bayangkan kalau misalnya benih dia anak biologis dari seseorang yang kaya misalnya gitu ya. Anak biologis dari seseorang yang kaya tapi dia dinikahi oleh orang yang
biasa-biasa saja begitu. Kan harusnya dia nih betul-betul dia lahir tuh dari bapaknya yang sesuai dengan benih dia gitu kan. Tapi ternyata dia lahir dari tidak dalam status pernikahan misalnya gitu kan. Akhirnya masa depan seorang manusia ini jadi terlunta-lunta begitu. Ya, contoh aja ya sekarang yang sering kan tidak hanya pernikahan itu ya, sekarang itu kan ada pernikahan siri juga Iya, yang nikah sembarang nggak dicatatkan gitu, itu juga kan suatu permasalahan bagi anak sebenarnya. Mungkin orang tuanya sih nggak masalah gitu, tapi nanti kalau misalnya anak ini butuh kepastian mana surat nikah bapak ibunya atau apa, itu kan jadi susah. Nah, termasuk yang bayi-bayi yang lahir di luar institusi pernikahan. Jadi sangat kasihan sekali. Meskipun dia dapat akte kelahiran, tapi kan bin ke bin ibunya gitu kan. Nggak bisa ke bapaknya. Padahal kalau dia diakui oleh seseorang laki-laki, kemudian bapaknya itu kemudian meninggal, kan dia punya hak waris begitu. Maka kalau ini tidak murni, silsilahnya tidak jelas, akhirnya hak-hak itu bisa terhalang. Jadi sayang sekali gitu. Maka yang pertama memelihara martabat itu, iya jelas. Bayangkan sekarang itu kan kadang kalau anak itu lahir udah gede, eh dia dulu apa namanya lahirnya pas mamahnya nggak gini 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 gitu kan, jadi masalah juga di masyarakat. Dia besar ya banyak bullying juga teman-temannya kalau misalnya dia tahu kan, jadinya si manusia ini tumbuh dengan keadaan yang tidak sehat begitu. Jadi masyarakatnya dicap ya, meskipun yang harusnya disalahkan adalah perbuatan haram orang orang tua. tuanya gitu kan, tapi kadang anak yang menjadi imbasnya. Maka eh, yang dimaksud dalam menjaga kemurnian silsilah itu seperti ini, sehingga dalam urusan nanti walinya siapa ketika menikah, kalau dia perempuan ya bayangkan kan, harus kalau perempuan nikah harus pakai walinya lah. Kalau ternyata ini wali bapak bukan bapak kandung dia, terus dia bingung cari nggak tahu di mana, kan susah gitu. Nah, bukan perkawinan antar suku atau endogami yang seperti tadi. Ya, kalau misalnya itu murni keinginan eh, para leluhurnya. Kalau yang itu ya, kalau di dalam dunia Iya, kearab-araban itu biasanya kan ada pernikahan endogami karena mereka tidak ingin kemurnian tuh keturunannya itu hilang begitu. Nah, itu udah hak prerogatif para keturunan itu, meskipun di dalam Islam tuh tidak ada begitu. Jadi semua manusia itu sama begitu. Mau dari suku Arab, mau suku non-Arab, itu semuanya juga punya kesempatan untuk menjalin pernikahan yang sama begitu. Tapi ya itu terserah dari keluarganya gitu ya untuk seperti itu. Saya nggak mencampur yang itu. Nah, yang jelas tadi kemurnian silsilah di situ ya, pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, rohmah. Ya kan, kalau misalnya cuma rohmah doang nanti garing dong ya, gitu iya, misalnya. Iya, makanya eh, ini tuh banyak kajian-kajian rohmah ini kan pokoknya kasih sayang yang melingkupi satu keluarga. Jadi kakek, nenek, anak, cucu gitu kan. Kakek-kakek sama nenek-nenek udah mulai pijit-pijitan, tapi eh, tapi tapi tetap harus eh, kalau mau mendatangkan tetap sakinah ya harus bisa. Tapi kalau misalnya kemarin saya ikut pelatihannya sama dokter kandungan itu, kata dokternya dia bilang ke lansia nenek-nenek gitu kan, ini nenek-nenek jangan kalah lah, misalnya kalau kakeknya masih greng gitu ya harus mencoba gaya-gaya yang lain, katanya begitu. Gitu, jadi tetap hmm, meskipun sudah apa namanya kita terus ya, perempuan udah turun mesin misalnya ya, tapi tetap harus bisa menservis suaminya dengan baik, kata dokter itu gitu. Tapi ya benar juga. Tapi yang jelas kalau sudah usia yang eh, sudah tua, kemudian yang bisa mempertahankan dan menyuburkan adalah kasih sayang yang melingkupi seluruh keluarga gitu ya. Tapi tetap ketika resep-resepnya apa, ya ini banyak sih sebenarnya resepnya. Yang jelas perempuan itu harus eh, beda. tadi yang kewajiban istri membuat suami menyenangkan di hadapan, membuat kita disenangi ketika
suami memandang. Meskipun kita udah tua, tapi kita masih pengen suami manja-manja gitu boleh. Ya, jadi ke perempuan kan katanya suami itu kalau dengar perempuan agak manja itu senang gitu. Jadi jadi agak-agak manja sedikit kan kakek-kakek juga masih masih suka bercandaan gitu ya. Pokoknya sering-sering bercandaan sama pasangan gitu. Jangan garing-garing teuing gitu kalau bilang dengan cara apapun lah. Kalau Iya, ikutin kuliahnya Bu Aisyah Dahlan kan iya, laki-laki iya. senang. Kalau kalau agak suara-suara agak menjalita gitu ya ngobrolnya gitu. Nah, silahkan itu dengan kan kita yang paling tahu suami pengennya apa, bagaimana kita harus berkreatif sekreatif mungkin lah gimana ya untuk Hmm. menjaga keharmonisan rumah tangga itu. Kemudian yang ketiga, mahar di Indo paling kecil. Ya, yang baik itu gimana? Ya, yang terbaik adalah yang tidak menyusahkan eh, ketika akan dilangsungkan pernikahan. Nah, itu yang terjadi di Sumba. Kalau di Sumba ini maharnya mahal banget sampai banyak teman-teman saya di sini, baik yang laki dan perempuan, ustadz ustadzah itu curhat gitu di sekolahan. Ustadzah, kami ini udah pengen menikah, kata yang laki-laki. Tapi kalau kita udah ngelamar punya anak orang, Ustadzah, kita langsung disuruh ngumpulin 20 kuda, dia bilang kayak gitu. Aduh, jadi saya nggak nikah-nikah ini. Ya tahu sendiri kan gaji guru berapa gitu kan. Ngumpulin 20 kuda itu kapan nikahnya, kata dia gitu. Maka, Itu katanya juga pengaruh ke ini Ustazah Afwan, pengaruh ke tingkat perceraian juga. Katanya di Indonesia itu karena maharnya yang terlalu kecil, makanya si istri ini nggak merasa terbebani kalau untuk mengembalikan mahar. Misalkan Mas Afwan minta cerai atau gimana gitu. Sedangkan kalau di Arab mau minta cerai itu pasti mikir panjang karena harus mengembalikan mahar. Katanya gitu Ustazah. ya, ya itu sosiologis daerah masing-masing ya. Tapi yang Oh, jelas Islam itu ingin sekali tidak ada perzinahan gitu. Kenapa kita itu tidak boleh terlalu mahal eh, maharnya kalau misalnya si calon suaminya itu ya pas-pasan ya jangan pasang mahar yang terlalu tinggi gitu. Pokoknya dimudahkan. Nah, masalahnya banyak keluarga itu kayak menjual si perempuan. Nah, anak ini tuh udah saya gedein dari kecil sampai gede katanya gitu. Kamu harus bayar biaya biaya gedenya kamu yang sekarang kamu senengin ini gitu. Jadi di luar mahar tuh ada biaya sendiri. Kayak di lobby gitu sama si calon suami harus bawa ini. Nah, itu sebenarnya eh, di satu sisi ya gimana ya haknya si keluarga perempuan, tapi dalam Islam tidak seperti itu. Bahkan yang tadi itu sebaik-baik perempuan itu yang paling rendah maharnya itu ya kita mengikuti sunnah sunnah Rasulullah begitu. Maka ketika kemudian kok di Arab eh, perceraiannya sedikit, ya itu harus dikaji lagi apa hidupnya bahagia enggak itu gitu kan. Ya, jadi kalau di Arab itu ditinggikan biar si laki-lakinya nggak semudah semudah itu meninggalkan begitu kan. Nah, yang perempuan ini gampang aja cerai karena cuman segelas air putih misalnya. iya. Mahar 200.000 deh. Kemarin habis lihat itu soalnya Ustazah. Eh, di Balimahan ada yang komentar gitu. Hah, Heeh. cuma segitu. Ya, yang sudah punya suami. Mahar cuma segitu seumur hidup. Enak lagi. Nyuci kan. Iya, ya tapi kan kita kembali lagi bahwa yang kita lakukan adalah keridhoannya Allah Subhanahu wa taala gitu. Kalau kita perempuan solehah kan Hmm, apa yang Allah perintahkan, apa yang sudah Allah pedomankan, ya kita yakin bahwa di balik itu semua ada hikmah-hikmahnya. Jadi setiap ada kehidupan yang seperti apa kita kembalikan. Gitu. Maka kalau misalnya tetangganya udah komen kayak gitu-gitu, malu katanya kalau cuma disebut begitu katanya ya itu sudah kembali ke pribadi masing-masing. Tapi dalam Islam seperti itu. Kemudian yang keempat, amalan selalu patuh ikhlas sama suami. Terutama di akhir bulan gitu ya. Iya, iya. Ya, kalau awal bulan patuh Ustazah. Patuh Jadi kan? betulnya di akhir bulan ya Mbak Dian. Iya, ini trajelingnya para ibu sih sebenarnya Iya, ya. Apalagi sekarang kita biaya hidup tinggi-tinggi ya Bu ya. nah, Walaupun ya pesan Allah 100 Ustazah. ribu cuma dapat apa Bu gitu ya. Tapi ya
itulah perempuan solihah itu tadi harus selalu merasa cukup, gitu, merasa cukup. Jadi kalau prinsip hidup saya itu bisa hidup menderita itu aset. Kalau saya gitu. Jadi tahan hidup menderita itu aset gitu. Jadi kenapa? Ya menderita kita kalau misalnya nggak ada duit kan menderita ya Bu ya. Banget. Gitu. Jadi kadang sudah kalau misalnya menderita ya kita menangis-nangis lah gitu ya kepada Allah gitu. Kalau saya mintanya, saya kalau dalam kehidupan suami istri, saya selalu curhatnya tuh ke Allah aja lah gitu. Jadi mau nangis-nangis kayak apa ya Allah, tolong berikan rizkimu dari jalan yang tak disangka-sangka. Jadi kayak plong gitu. Kalaupun saya hidup harus menderita, saya harus makan nasi pakai garam doang, saya ridho ya Allah gitu. Jadi Allah itu ketika kita ridho ya dengan keadaan kesulitan yang kita dapati dalam hidup, itu selesai ujiannya. Yang saya rasa ya, yang saya rasa. Jadi setiap kita itu dapat kesulitan, kemudian pertama kita nggak terima gitu, kenapa sih kok segini amat kehidupan gitu kan? Kita kebutuhan banyak, tapi kok uangnya cuma segini. Itu kalau kita ngerusu loh, kalau orang bahasa Jawa ya, kita tuh ngedumel terus kayak gitu tuh, itu ujian nggak lulus-lulus kita. Jadi itu tuh kan lagi ujian kan ceritanya kan. Allah kan kasih ujian kepada manusia kan ketika hidup. Nah, itu tuh ujian. Nah, kalau misalnya kita nggak lulus-lulus, itu ujian ya nggak selesai-selesai. Kita menderitanya remedi mulu gitu kan. Ujian kan remedi mulu nih. Nggak selesai-selesai. Tapi begitu kita ridho, ikhlas. Kan berat tuh ya. Dapat hati yang ridho dan ikhlas kan berat ya. Nah, ketika ridho dan ikhlas menjalani dengan tabah penderitaan ini, itu tuh kayak Allah lulus gitu. Kamu lulus. Nah, habis itu tuh apa? Jalan-jalan keluar itu keluar gitu. Serasa Allah tuh kasih jalan keluar lagi, kebukaan pintu yang lain, buka pintu yang lain. Itu kerasa banget ya. Jadi betul-betul ketika dalam kehidupan susah, wih, langsung tuh ujian nih gitu kan, ujian nih. Maka tahan hidup menderita itu aset, itu maksud saya gitu. Jadi yang namanya ujian itu menderita gitu. Iya, jadi ketika sudah di situ, udah akhir bulan, Bismillahirrahmanirrahim, sudah menuju ujian begitu kan, akhir bulan, nasi, beras tinggal segini, ini lauk tinggal segini. Jadi kita tuh kayak berpikir, orang kan semakin ditekan tuh semakin kreatif Bun, gitu ya saya. Ya, Bagaimana makin caranya ini cukup, ya, kalau perlu buka YouTube, 15.000 sehari bisa makan pagi siang sore itu dan ada loh itu. Terus apa harus puasa ya jalanin itu jalan karena biasanya dalam sebuah penderitaan itu kita semakin dekat sama Allah. Jadi para ulama-ulama sufi itu ketika kita dalam kehidupan menderita justru dia semakin dekat dan semakin dekat semakin mesra dengan Allah Subhanahu wa taala karena dialah yang memberikan semua ujian-ujian kepada kita agar kita kuat gitu sehingga kalau udah selesai itu sudah biasa itu udah karena tahan menderita tadi kayak gitu-gitu udah kenyang saya udah kebal gitu mau nggak makan ayo gitu kan mau puasa dulu ayo gitu jadi istiqomah jadi suami istri ketika sudah begitu ya Pak alhamdulillah segini kita bertahan Pak mudah-mudahan nanti Mama doain semoga Bapak itu dapat rezeki dari jalan yang tak disangkakan insya Allah nanti Allah akan kuatkan itu ya terima kasih Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Syukron Ustaz segala khair. Penjelasan dan jawabannya semua luar biasa. Insya Allah. Alhamdulillah. Sudah puas? Ukti Dian, Mbak Dian? Jawabannya. Banget. Masya Allah. Untuk pertanyaan selanjutnya dari room chat, Ustazah ada dari Ukti NN. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustazah, jika keluarga dari suami selalu ikut mengatur dan mendominasi pengambilan keputusan terhadap masalah intern, apa yang sebaiknya kami lakukan? Pertanyaan kedua, apakah orang tua boleh memberitahu
masalah keluarga yang sedang dihadapi kepada anak yang usianya sudah dewasa. Jazakillahu khairan untuk jawabannya, Ustazah. Oke, baik. Langsung dijawab ya. Ya. Jika keluarga pihak suami selalu ikut mengatur dan mendominasi pengambilan keputusan terhadap masalah intern, ya berarti itu ujian keluarganya, gitu ya. Jadi ketika kita mendapati bahwa yang seharusnya kalau kita sudah berkeluarga itu kita punya otonomi terhadap urusan intern keluarga kita. Seharusnya, idealnya orang tua atau mertua itu dalam tataran hanya advice. Yang ngambil keputusan tetap harus dari pihak keluarga inti kita sendiri, kita dengan suami. Harusnya idealnya seperti itu. Ya, tapi kemudian kalau yang terjadi adalah keluarga ya pihak suami selalu mengatur dan mendominasi pengambilan keputusan, itu ya kita harus berkomunikasi gitu. Curhat dulu kepada suami, bilang yang kayak gini harusnya kan nggak boleh gitu. Yang kayak gini ini kan urusan keluarga kami, seharusnya kan kami yang mengambil keputusan karena ini masalah keluarga kami. Gitu. Kalau misalnya sudah seperti itu kemudian tidak digubris juga, ya harus harus ada yang menyampaikan gitu kepada keluarga pihak suami. Kalau yang seperti ini tuh saya merasa tidak nyaman gitu. Bilang dulu perasaan kita sebagai seorang istri ke suami. Saya merasa tidak nyaman kalau setiap ada urusan seperti ini yang ngambil keputusan selalu dari pihak keluarga kamu. Padahal kita ini sudah jadi keluarga gitu ya. Tapi harus dengan cara yang baik. Bagaimanapun juga mertua itu adalah orang tua kita. Ya, bagaimanapun kita hidup bersama dengan orang ya dengan laki-laki yang dibesarkan oleh keluarga mereka gitu kan. Kita ketemu dia kan sudah dalam keadaan dewasa, sudah besar gitu kan. Dan kita menghargai bahwa suami kita ini tumbuh dari lingkungannya. Jadi yang pertama insafi dulu bahwa ini adalah tantangan buat keluarga kita. Sehingga ketika kita sudah menginsafi itu, pelan-pelan kita berusaha untuk menjelaskan perasaan kita. Kalau bisa ya curhat langsung kepada orang tua suami gitu. Jadi biasakan untuk berkomunikasi. Meskipun terasa berat, tetapi itu harus dilakukan. Jangan-jangan karena kita tidak berkomunikasi dengan baik, orang tua tidak tahu dengan perasaan kita gitu ya. Yang pertama harus dilakukan adalah komunikasi dulu. Ya, bagaimana baiknya kalau terus-terusan begini, saya merasa tidak enak di hati saya. Jadi jujur terhadap perasaan dan ungkapkan itu. Ya, itu saran dari saya. Jadi masalah itu jangan dipendam-pendam terus. Kalau tidak dikeluarkan nanti bisa jadi terpendam dan akhirnya memuncak ya. Jadi jangan pernah sering memendam masalah, jangan masalah itu jangan pernah didiamkan begitu saja, tapi harus diselesaikan. Kemudian apakah ortu boleh memberitahu masalah keluarga yang sedang dihadapi pada anak yang usianya sudah dewasa? Kalau misalnya anaknya sudah bisa berpikir mana yang baik dan yang buruk, ya itu orang tua boleh. Karena ini anak kan sudah dewasa, sudah bisa diajak berpikir begitu. Bahwa kita ini satu keluarga, punya masalah apa, bagaimana cara solusi dari keluarga yang lain. Jadi didengar usulan mereka. Siapa tahu dengan begitu mereka ikut merasa memiliki keluarga ini gitu. Mereka dihargai suaranya oleh orang tua. Jadi ada kepercayaan diri yang meningkat bahwa keluarga saya juga ternyata membutuhkan suara saya untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau menurut saya ketika anak itu sudah paham, sudah bisa diajak berpikir, tidak ada salahnya untuk memberitahukan kondisi itu kepada anak. Gitu ya. Itu Mbak dari saya yang jawab. Kemudian mungkin pertanyaan selanjutnya silakan. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bismillah, Assalamualaikum. Ustazah, izin bertanya, bagaimana jika masih tinggal bersama mertua, istri merasa belum maksimal menjalankan peran sebagai ibu dan istri karena masih banyak dibantu mertua meski suami istri sudah mandiri finansial
Karena suami demi bakti ke ibunya belum mau ditinggal sebab anak mata wayang. Yang kedua, bagaimana apabila pemahaman agama istri lebih tinggi dari suami, walau suami hanif soleh dan taat sehingga istri kurang mendapatkan pendidikan secara pengetahuan. Bagaimana jika seperti itu dan bagaimana agar suami menjalankan perannya mendidik istri, walaupun suami selalu mengizinkan untuk ikut kajian dan memfasilitasi internet agar istri menuntut ilmu melalui atau kajian online, mungkin seperti itu, Ya, Ustazah. oke, baik. Ketika kita sedang kita hidup bersama dengan mertua, ya, berikan kesempatan kepada suami untuk berbakti kepada ibunya, gitu. Jadi kita sebagai seorang istri itu juga harus memberikan kesempatan, ya, memberikan eh, ruang kepada suami kita untuk berbakti kepada orang tuanya. Itu luar biasa sebagai istri yang seperti itu, ya. Jadi itu dengan kita ikut berbakti, anggap jangan bedakan mertua dengan ini mertua, ini orang tua. Mertua itu sudah orang tua kita, gitu. Ya, jadi nggak ada yang namanya ini bapak kamu, enggak. Bapaknya suami itu ya udah bapak kita, gitu. Ibunya suami ya ibu kita juga. Jadi jadikan diri kita ini betul-betul anaknya, sebagaimana seorang anak itu ingin membuat ibunya bahagia, gitu kan. Tadi ini kan suami istri sudah mandiri finansial, alhamdulillah, gitu kan. Yang kadang suka jadi masalah, ini si suami istri belum mandiri finansial, masih nebeng ke mertua sehingga mertua yang mengendalikan, gitu kan. Itu yang menyedihkan. Tapi kalau ini kan secara finansial sudah mandiri, hanya mereka tinggalnya dengan sang ibu. Itu jadilah ikut andil sebagai anak yang berbakti, gitu. Jadi itu pahala yang sangat besar. Jadi ketika kita ridho, ya, ikhlas suami berbakti kepada ibunya, kita juga akan mendapatkan ridho suami, ya. Banyak sekali laki-laki itu ingin memilih istri karena istri yang bisa bersama-sama berbakti kepada ibunya, gitu. Maka ketika kita terpilih menjadi istrinya, kemudian kita diajak ikut berbakti kepada ibunya, ikut itu. Jadi jangan sampai ada satu ruang yang dimana kita bisa menabung pahala, bisa memberikan pahala, kita tidak mau ikut ambil bagian. Ingat, mendapatkan pahala itu tidak mudah, butuh perjuangan diri kita melawan ego kita, gitu ya. Kadang kan musuh terbesar diri kita itu kan diri kita sendiri, ya. Maka tanyakan kepada diri kita sendiri bahwa ayo kita berbakti kepada orang tua, gitu ya. Orang tua suami itu orang tua kita, ayo kita berbakti bersama-sama. Insya Allah dengan begitu kita udah tulus ikhlas, masalah itu tidak akan menjadi masalah, malah menjadi sebuah kebahagiaan untuk saya. Kemudian yang kedua, bagaimana apabila pemahaman agama istri lebih tinggi dari suami? Ya alhamdulillah, gitu ya. Ketika si istri sudah mempunyai pemahaman agama yang lebih tinggi dari suami, alhamdulillah, sehingga kita, apalagi suaminya sudah hanif, soleh, dan taat, itu luar biasa. Udah punya suami soleh, taat, ya. Sehingga apa? Ketika suami itu taat, ketika mendengarkan nasihat dari istrinya, gitu ya, tentang agama, itu dia akan menerima, gitu. Sehingga ketika kita sampaikan, yang kalau di Al-Quran tuh seperti ini, gitu. Kalau ngaji, hak suami istri tuh gini, yang gitu kan. Dan ketika suaminya soleh, mau memahami, dan itu pasti akan diterima, gitu. Maka bersyukurlah punya suami yang taat dan soleh. Itu karena susah sekali untuk mendapatkan suami yang taat dan soleh. Meskipun secara pemahaman agama kita lebih tinggi. Misalnya kita pernah pesantren atau apa, gitu kan. Maka ketika bagaimana perannya dalam mendidik istri, ya di sinilah kemudian yang namanya suami istri itu saling melengkapi kekurangan masing-masing. Bukankah tadi di dalam firman Allah, laki suami dan istri itu punya kelebihan-kelebihan yang Allah berikan.
Ya, nah, salah satunya di sini. Jadi kelebihan si istri adalah pengetahuan agamanya lebih tinggi, kelebihannya suami meskipun dia tidak punya ilmu agama yang tinggi, tapi dia taat dan soleh gitu. Nah, ini yang kemudian bisa kita kompromikan, ya. Jadi pendidikan suami kepada istri itu, karena saya tidak bisa mendidik, maka kau difasilitasi dengan internet begitu kan. Nah, itu alhamdulillah, ya. Jadi tidak harus kemudian gimana ini kok pinteran suami nggak ngerti apa-apa malah saya ngerti. Loh, jangan berpikiran kemudian suami tidak bisa memberi, tidak mendidik. Dengan ketidakmampuannya itu kemudian dia memfasilitasi internet dan memfasilitasi ikut kajian online, itu udah usaha dia loh, usaha dia untuk memberikan ruang itu, ya, sambil juga belajar bersama-sama gitu ya. Jadi pelan-pelan kaji bareng gitu. Jadi ketika kita habis dapat ilmu nih di YouTube, ya nanti kalau misalnya mau tidur, Pak tadi Mama belajar di YouTube, Pak Ustadz ini bilang gini Pak gitu. Nah, jadi ngobrol, jadi jangan kayak kayak ngeguruin, itu jangan. Jadi bahasa itu sambil ngobrol, sambil asik gitu kan. Emang kata Ustadznya apa gitu kan? Kata Ustadznya gini Pak, gini 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 gitu. Nah, itu kan asik. Jadi malah menambah keharmonisan keluarga kalau menurut saya. Ya, jadi itu tidak masalah ya, Mbak Isti ya yang nanya ya. Itu, oke. Yang lain, Mbak? Sepertinya tidak Udah ada ya? lagi pertanyaan, Ustazah. Boleh saya meminta dipilihkan satu penanya terbaik, Ustazah? Oh, oke. Satu pertanyaan, pertanyaan yang terbaik saya tadi deh. Oh, Ustazah Mbak Dian ya, yang tadi. Bukti Tadi. Dian, Mbak Dian. Ya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa tersenyum Mbak Dian di akhir bulan. Biar mungkin tanggal tua nggak marah-marah Kirain maksudnya. saya yang dapat. Kirain udah, aduh Bun, udah bubuk. Ya, tadi mendengarkan sambil kegiatan, Masya Allah. Saya Iya. pikir sudah didongengin, Bunda. Iya, Masih dong. setia, masih Berapa setia. ini Bun? Jam Alhamdulillah. 11:30. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Ya. Besok libur Alhamdulillah. soalnya di Jepang juga, nggak apa-apa, Masya Allah, Masya Allah. Oh, ya. Ya. Alhamdulillah, selamat ada Titian sudah bertanya dan memenangkan hadiahnya. Insya Allah berkah. Nggih. Tanggal tua masih Amin. senyum. Ya, insya Allah. Nggih. Kayaknya cukup larut ini ya, Ustazah. Iya. Alhamdulillah udah. Kayaknya kita tutup kajian malam ini. Mungkin Ustazah dengan doa yang dipimpin oleh Ustazah. Pada Ustazah Baik. kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari bunda-bunda solehah semua kita berdoa kepada Allah. Semoga kajian kita pada malam hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mampu menjalankan apa yang kita ketahui pada malam ini dalam amal kehidupan kita sehari-hari sehingga keluarga kita bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas sholatana wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.
Sekali lagi kami ucapkan jazakillah khairan kasiran kepada Ustazah Anita Qurrati Ayuni LCMPD yang telah membagikan ilmunya pada malam hari ini. Mari kita akhiri dengan kajian pada malam hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakillah khairan Ustazah. Saya membawa acara ada kurang khilaf dan salahnya, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiran Ustazah. Iya Terima kasih pun. banyak Wafidian, makasih Iya. banyak. Iya pun Dikatur sahabatku sama-sama. semua. Terima Khairan kasih. kasiran Izin live ya Jazakallah sahabat. khairan Ustazah.